Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya. Memang Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Menjadi seorang yang beragama Kristen itu mudah sekali, ya. Tapi benar-benar menjadi pengikut Tuhan, benar-benar menjadi anak Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Itu tidak sama dengan menjadi orang beragama Kristen, ya. Jadi Bapak Ibu, hendaknya kita memahami bersama bahwa menjadi seorang yang beragama Kristen itu tidak sama dengan menjadi seorang anak Tuhan atau murid Kristus. Ya. Beragama Kristen belum tentu kita benar-benar menjadi seorang Kristen. Kristen itu bukan sekedar agama, dan memang awalnya Kristen bukan agama. Awalnya Kristen itu kan ejekan kepada orang-orang yang begitu giat mengikuti jejak Kristus. Mereka berkumpul, mereka melayani, mereka saling menolong, mereka menginjil, bahkan mereka pertaruhkan nyawa demi Injil. Sehingga orang-orang yang tidak percaya kala itu mengejek, ya tuh Kristen. Seperti itu, dulunya seperti itu. Sehingga memang Kristen itu bukanlah agama sebenarnya, ya. Tapi gaya hidup. Maka dari itu Bapak Ibu yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, setiap kita hendaknya mengerti bahwa Kristen itu bukanlah sekedar agama dan memang bukan agama, tapi gaya hidup. Maka dari itu kita jangan berpuas diri, aku sudah beragama Kristen, aku pasti selamat, aku pasti kalau mati masuk surga. Kalau hanya beragama Kristen itu tidak menjamin keselamatan. Ya. Tapi hidup yang seturut dengan ajaran Kristus itulah yang menyelamatkan. Barangkali ada di antara kita yang tersentak atau tidak setuju dengan hal ini. Tapi saya tidak punya pilihan lain, harus menyampaikan hal itu Bapak Ibu. Bahwa beragama Kristen tidak membuat kita selamat. Berarti kalau begitu kita pindah agama aja yuk. Tidak begitu juga solusinya. Solusinya adalah jangan berhenti di titik beragama Kristen. Tapi kita terus belajar untuk hidup benar-benar seperti Kristus hidup. Amin. Haleluya. Susah kan menjadi orang Kristen? Orang kalau ditabok pipi kanan, dibalas kan, lu jual gua beli kan, itu kalau di luar Kristus. Tapi dalam Kristus, tadi seperti pujian tadi katakan, walaupun berat dan sukar jalannya. Beratnya di mana? Ketika kita dikhianati, kita harus mengampuni. Berat enggak? Berat. Ketika orang yang benar-benar kita percaya, tidak ada kecurigaan sedikit pun, tapi justru dia yang menipu kita, dia yang mengabaikan kita, dia yang mengkhianati kita. Menurut ukuran dunia, pantasnya orang seperti itu diapain? Pantasnya menurut ukuran dunia, lakukan hal yang sama kan? Tapi mengikut Tuhan tidak seperti itu. Haleluya. Saudara siap mendengar firman Tuhan hari ini? Amin? Iya, cuma satu yang saya dengar katanya amin. Saudara siap amin? Haleluya. Saudaraku, hari ini saya akan berbagi pengalaman hidup ya. Judul renungan yang hendak saya bagikan pada kita berdasarkan kisah nyata. Ini berdasarkan kisah nyata, based on true story, Bapak Ibu. Jadi ini bukan cerita isapan jempol, ini sesuatu yang dialami oleh yang berbicara di depan ini. Ada pengalaman yang cukup menarik buat saya beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, sehingga ini menjadi perenungan yang hendak saya bagikan bagi setiap kita. Pantaskah? Coba kita tilik dulu secara perlahan. Nah, pengertian kata pantas, ini seperti kelas kuliah ya, nggak apa-apa. Memang gereja itu mestinya menjadi sekolah Alkitab kita.
Bapak Ibu tidak sekolah teologi di seminari, tapi di gereja kita sekolah Alkitab. Kita belajar Alkitab. Tidak sekedar nyanyi-nyanyi, nangis-nangis, keluar air mata, air liur, air ingus, kemudian tidak ada pemahaman, tapi kita belajar juga, ya. Pengertian kata pantas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, semoga kelihatan bagi yang di belakang, pantas memiliki 5 pengertian. Pantas, apa itu? Yang pertama patut atau layak. Ya. Contoh kalimat, ia memang sudah pantas menjadi juara. Permainannya mengagumkan coy. Ia memang sudah pantas menjadi juara. Dia patut, dia layak. Kenapa? Karena permainan itu mengagumkan. Tapi kalau permainannya apa istilah orang kalau permainnya masih noob ya, masih baru-baru gitu ya. Kemudian jadi juara, oh itu nggak pantas. Pengertian yang kedua, sesuai atau sepadan. Pantas artinya sesuai atau sepadan. Ia pantas menjadi pemain voli karena tubuhnya tinggi dan kekar. Kalau semeter kotor, ya, nggak pantas. Tapi ada juga yang tinggi badannya nggak terlalu ya, tapi loncatannya itu membuat orang terkagum-kagum. Tapi umumnya sesuatu yang pantas itu kalau sesuai, sepadan. Ya pemain voli biasanya tinggi-tinggi kan? Tinggi-tinggi supaya apa? Supaya lompatannya itu ya bisa setinggi mungkin. Saudaraku, sesuai sepadan. Ia pantas menjadi pemain voli karena tubuhnya tinggi dan kekar. Sesuai sepadan. Kemudian yang ketiga, kena benar, kena betul, cocok. Contoh kalimatnya, gadis itu pantas mengenakan kebaya merah itu ya. Kena betul, mantap, pas banget di badannya. Warna kulitnya dengan warna dan corak kebaya itu pas, cocok, kena betul. Ya, itu juga yang kita lakukan tadi kan sebelum berangkat ke gereja ini. Pas enggak ya? Pantas enggak ya? Ya kan? Saya tanya ke istri, bagus enggak Ma? Saya lihat sih jelek ini tadi. Pantas enggak ya? Cocok enggak? Cocok enggak nih? Udah hitam. Kurang bagus seperti istri. Tapi istri saya bilang, bagus kok, kata ya udah. Gak usah pusing lah. Tapi saya pun tadi, oh iya ya, saya jadi mikir kepantasan diri saya tadi waktu ke sini. Kok Anto tadi mikir enggak? Wah, baju kita harus pantas nih, harus cocok nih, jangan sampai enggak sejalan. Pantas. Gadis itu pantas mengenakan kebaya merah itu. Saudara datang ke sini sudah pantas pakaiannya? Sudah? Ada enggak tadi yang akhirnya, wah yang penting pede, yang penting pede, abaikan kata manusia. Yang penting apa kata Tuhan, haleluya. Akhirnya kita sembarangan ke gereja, tidak tepat juga. Yang keempat, pengertian dari kata pantas ini tidak mengherankan. Nah ini harus kita hindari Bapak Ibu. Pantas saja anak itu tidak naik kelas, ternyata dia malas. Pantas saja, tidak mengherankan dia nggak naik kelas. PR nggak dikerjain, tugas nggak dikumpulin, ujian salah semua, dan lain sebagainya. Tidak mengherankan ya, pantas. Dan yang terakhir, tampak elok, bagus, cantik, tampan. Siapakah itu? Saya dan saudara. Orang itu tidak pantas memakai kumis dan janggut. Makanya dicukur. Ya. Kenapa? Karena merasa tidak pantas. Wah, gua nggak cocok ya. Gua nggak tampak tampan kalau ada kumisnya. Apalagi kalau wanita ada kumisnya kan nggak pantas. Makanya dicukur. Pantas. Saudaraku, sadarkah kita bahwa hidup kita ini seringkali didistorsi oleh sesuatu yang namanya pantas. Bahkan gerak hidup kita seringkali dipengaruhi
Dan pengaruhnya sangat besar oleh kata ini, kata pantas. Kalau belum S1, belum pantas. Kalau belum S2, belum pantas. Ketemu dengan saudara-saudara, ketemu dengan keluarga besar, kalau cuma pakai motor bebek, nggak pantas. Ambil moge, bela-belain kredit, ngutang sana sini, ya kan? Kalau ke gereja bajunya begini, antingnya kok kecil ya, nggak pantas. Beliin dong anting yang lebih gede, yang panjangnya segini. Supaya apa? Supaya pantas. Seringkali kita menghabiskan waktu, energi, pikiran kita untuk memantaskan diri, Bapak Ibu. Apakah salah kalau kita memantaskan diri? Tidak sepenuhnya salah. Namun juga tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Apa itu memantaskan diri? Memantaskan diri artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat dirinya menjadi pantas. Menjadi pantas itu tadi apa? Menjadi tampak elok, tampak bagus, cantik, tampan. Menjadi tampak layak. Layak tampil di depan, layak ikut foto dengan mereka. Ayo sini C, kita foto dulu C. Aduh sorry aku nggak ikut, nggak usah lah kalian aja. Kenapa? Karena merasa nggak pantas. Kenapa? Bajunya kurang bagus, dia merasa mungkin. Memantaskan diri memang harus kita lakukan, tapi untuk hal-hal tertentu. Untuk hal-hal tertentu yang lain, hendaknya kita jangan memaksakan diri untuk memantaskan diri ini, saudaraku. Misalnya, seseorang yang hendak ke sebuah pertemuan seperti kita ke gereja nih, tadi sudah saya singgung di awal. Kita memantaskan diri dengan penampilan tertentu. Kita nggak bikin rambut kita berdiri ke atasnya kan, cewek-cewek nggak bikin rambutnya jadi berwarna-warni seperti pelangi kan. Nggak dibikin, kenapa? Merasa tidak pantas. Merasa tidak pantas. Kemudian baju kita juga kita pastikan bajunya setrikaannya cuma satu, ya, kiri dan kanan. Nggak kucel, nggak lecek. Karena apa? Karena itu pantas. Kita lihat mata kita nggak ada beleknya, nggak belekan mata. Kenapa? Masuk ke gereja matanya belekan, nggak pantas. Makanya kita mandi. Kita memantaskan diri, Bapak Ibu. Kita berusaha supaya keberadaan kita pantas. Apa itu? Sesuai, cocok, tampak elok, tampak bagus. Sejauh itu masih bisa diterima dan harus kita lakukan. Namun perhatikan kalimat yang kedua, poin yang kedua. Tidak jarang ditemukan bahwa ada praktik yang memaksakan diri. Nah, ini harus kita hindarkan. Umat Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman yang di rumah, yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini langsung disiarkan dari GBA Venuel Taman Surya 5 Jakarta Barat. Hari ini jam 11 kurang 5. Barangkali didengar 10 tahun lagi didengar. Perhatikan. Jangan kita terjebak di kubangan ini nih, memaksakan diri agar pantas. Misalnya agar tampak pantas, maka rela minjam, utang sana sini, beli atau kredit barang yang mahal. Padahal kesanggupan ekonominya tidak memadai. Bukan tidak boleh kita beli barang mahal, bukan tidak boleh. Boleh kalau punya uang. Jangan sampai ngutang. Apalagi kita memiliki ini dan itu, tujuannya apa? Tujuannya prestis, supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan bagus, supaya orang-orang berdecak kagum. Memang ya Ibu Uli itu, memang ya Bu Sharon itu. Dan orang-orang duniawi akan melambung ketika orang berdecak kagum menilai penampilan atau menilai keberadaannya. Orang-orang duniawi akan melambung dan merasa bahagia, bangga. Ternyata tetangga aku melihat aku menjadi orang yang hebat. Seringkali kita memaksakan diri. Makanya kitab Yakobus berkata, pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi karena keinginan kita.
Karena kita memiliki keinginan-keinginan, akhirnya kita memaksakan diri kita. Nah, waktu kita memaksakan diri kita yang melampaui kesanggupan kita, itulah akhirnya kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Pantaskah Alkisah, sebuah kisah, ini bukan true story ya, kalau yang kisah ini. Sebuah kisah terjadi satu ketika, satu perumahan padat penduduk mengalami kebakaran, ya, mengalami kebakaran, dan salah satunya adalah tempat tinggal dari seorang ibu bersama dengan anaknya yang masih kecil kala itu. Karena ini ilustrasi, nggak usah tanya bapaknya kemana, tetangganya kemana, kok dibiarin, emang gak ada yang nolongin. Namanya juga ilustrasi, nggak usah ditanya Bapak Ibu. Ya. Seorang ibu yang masih muda memiliki anak satu-satunya, anak semata wayang, yang masih bayi kala itu, terjebak di beringasnya si jago merah. Api sudah di mana-mana. Semua orang sibuk menyelamatkan diri, menyelamatkan barang, dan lain sebagainya. Si ibu tidak memiliki siapa-siapa untuk menyelamatkan diri, bahkan bayinya. Api sudah melahap kiri dan kanan, depan, belakang, atas, bawah. Apa yang harus dia lakukan? Sebagai seorang ibu yang baik, tentu dia berusaha untuk menyelamatkan diri dan bayinya. Pintu sudah tertutup dengan api. Tidak ada jalan selain menerobos kobaran api itu. Anak dirangkul, anak digendong, ditutup dengan badannya, kemudian dia menerobos ganasnya si jago merah kala itu. Sehingga akhirnya benar mereka selamat. Si anak selamat tanpa luka sedikit pun. Tapi si ibu mengalami luka-luka bakar. Hampir seluruh tubuhnya terbakar, tapi masih hidup. Singkat cerita, anak ini akhirnya bertumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Tapi ibunya pun tidak muda lagi. Seiring dengan waktu, ibu juga mengalami penuaan, ditambah dengan luka bakar yang hampir di seluruh tubuhnya, membuat ibu ini tampak sangat memprihatinkan. Anak yang sudah bertumbuh menjadi dewasa kemudian mengalami yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta. Ada seorang pemuda datang ke rumah. Kemudian si ibu dengan ketulusan dan kasih kepada anaknya dan kepada si pemuda yang menunjukkan itikat baik terhadap putri satu-satunya, si ibu membawa minuman. Membawa minuman kepada si tamu itu. Tentu karena di rumah itu tidak ada orang lain, si pemuda bertanya, siapa dia Neng? Si Neng menjawab, itu bibi yang menjaga aku dari kecil. Itu bibi. Ternyata suara yang sudah dipelankan itu terdengar oleh sang ibu dari balik pintu. Berkata, itu bibi. Tentu ibu tidak melabrak anak itu di depan sang pemuda. Sepulang si pemuda, si ibu berkata, tahukah engkau nak apa yang ibu alami sehingga tubuh ibu seperti ini? Waktu itu di flashbacklah kisah sekitar 20 tahunan yang lalu. Bagaimana si ibu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan si putri kesayangannya. Tentu mengetahui kisah itu membuat si anak tertampar keras. Bahkan seharusnya tanpa mengetahui kisah itu pun dia tidak pantas melakukannya. Saudaraku, lihat bagaimana sikap sang anak dalam ilustrasi itu. Yang kita temukan sangat tidak pantas dalam kehidupan. Dan seringkali dalam praktek hidup kita, hari lepas hari, seringkali kita
melakukan hal-hal yang tidak pantas yang lain. Entahkah kepada suami kita, entahkah kepada istri kita, entahkah kepada anak-anak kita, entahkah kepada orang tua kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tapi tidak merasa bersalah seperti sang gadis tadi. Saudara, ini harus kita hindari. Pantas atau tidaknya sesuatu tentu berdasarkan ukuran tertentu ya, benar ya. Kenapa kita berusaha untuk menjadi pantas datang ke gereja? Di gereja main game itu enggak pantas. Jadi kita enggak main game. Di gereja teleponan itu enggak pantas. Jadi kita enggak teleponan. Di gereja kita teriak-teriak, kita tidur misalnya. Itu enggak pantas, makanya kita enggak tidur. Walaupun ngantuk sebagaimanapun kita berusaha membuka mata. Iya kan? Kita ke kamar mandi, kita gosok-gosok mata kita, cuci muka, begitu duduk ngantuk lagi. Kenapa kita enggak tidur aja? Bodoh amat. Dirapetin 3 kursi kemudian rebahan, bisa aja kan? Tapi kenapa kita enggak lakukan itu? Karena enggak pantas, karena kita tahu ada ukuran moral yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Namun biasanya pantas atau tidaknya sesuatu itu sifatnya relatif. Misalnya bagi suku tertentu di Indonesia menikah di usia 30 tahun biasa aja. Tapi bagi suku tertentu yang lain menikah di usia 30 tahun itu udah telat loh. Telatnya jauh lagi. Sebaliknya, menikah di usia mungkin 15, 17 tahun, bagi suku tertentu, buru-buru amat loh, kejar target. Ya kan? Tapi bagi sebagian yang lain, menikah di usia itu justru usia yang pantas untuk menikah. Jadi bingung kita, ini yang pantas yang mana, kan begitu? Kenapa? Karena relatif. Namun tidaklah berlebihan bahwa ukuran kepantasan orang percaya adalah Alkitab. Tentu Alkitab tidak ada ayatnya berkata, hendaklah engkau menikah ketika engkau telah berusia 17 tahun atau lebih. Tidak ada ayatnya. Namun Alkitab memberikan kita gambaran-gambaran, memberikan kita rambu-rambu bagaimana rumah tangga itu bisa dibentuk ketika seseorang sudah dewasa. Ya. Dewasanya pun bukan sekedar dewasa fisik. Ya. Kita lihat bagaimana kisah-kisah Abraham, Ishak, Yakub dan anak-anaknya yang lain yang akhirnya menjodohkan anak-anak mereka di usia tertentu. Dewasa fisik harus, dewasa kerohanian itu mutlak, dewasa finansial pun itu wajib. Jangan menikah belum bekerja. Amin saudara? Iya. Apri udah kerja, makanya dia berani melamar. Dan sekarang tidak jomblo lagi. Kenapa? Dewasa fisik, udah dong, udah jenggotan. Dewasa fisik, udah. Dewasa finansial, ya setidaknya sudah bisa menafkahi. Kan begitu. Jangan sampai menikah tapi nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, mau dikasih batu itu orang-orang. Haleluya. Tidaklah berlebihan bahwa ukuran kepantasan orang percaya adalah Alkitab, Bapak Ibu. Coba kita lihat contoh-contoh, beberapa contoh di Alkitab. Ada dua kategori contoh. Kategori pertama, contoh ketidakpantasan. Ternyata ketidakpantasan banyak sekali di dalam Alkitab. Terjadi, itu real. Dan tentu sekalipun tertulis di Alkitab, yang namanya tidak pantas itu bukan untuk ditiru. Sekalipun tertulis di Alkitab, ya Pak, itu kan Daud. Dia mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Kan Daud adalah teladan kita, Pak, di Perjanjian Lama. Apa salahnya kita melakukan hal yang sama? Saudaraku, hal yang baik dan buruk dicatat dalam Alkitab untuk mengajarkan kita melihat bagaimana Tuhan bertindak atas orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik dan orang-orang yang melakukan hal yang baik atau benar. Contoh ketidakpantasan dalam Alkitab. Yang pertama, Daud mengambil Batsyeba. Ingat dong kisahnya.
Itu tidak pantas. Tidak pantas. Sebenarnya Bapak Ibu, menurut moral hidup orang Yahudi di Perjanjian Lama, seorang raja itu memiliki hak untuk beristri lebih dari satu. Ya? Berhak, dan itu lumrah di moralitas Perjanjian Lama. Ingat, Perjanjian Lama, kalau mau seperti Daud, seperti Salomo, harus jadi raja dulu. Dan hidup di Perjanjian Lama. Kalau hidupnya sekarang, jangan ngimpi. Ya? Terus kalau diperbolehkan, kenapa Daud dilarang Tuhan? Ini istri orang, Bapak Ibu. Tuhan sudah ngajarin. Tuhan juga tidak bermain-main dengan perintahnya. Tuhan bilang apa dalam perintah ke-10? Jangan mengingini milik sesamamu, baik istrinya, baik lembunya, rumahnya. Daud mengabaikan itu. Daud mengambil istri Uria yang bernama Batsheba. Udah ngambil istri orang, pakai cara yang nggak epik lagi kan? Aduh, kejam sekali caranya. Tentu kita tahu kisah itu. Itu contoh pertama ketidakpantasan di dalam Alkitab. Yang kedua, 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut melakukan hal yang tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena seolah-olah Tuhan tidak melakukan apa-apa bagi bangsa itu. Mereka lapar, dikasih makan. Mereka minta daging, dikasih seabrek-abrek. Minta minum, dikasih air yang segar, bahkan keluar dari batu karang, dari gunung batu keluar. Kemudian pada waktu malam, tiang api menyertai mereka sehingga mereka tidak kegelapan dan tidak kedinginan. Pada waktu siang, ada tiang awan yang menyertai mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Saudaraku, dan masih banyak hal yang lain yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa itu. Namun begitu mereka tetap bebal, kata Alkitab. Auban, keras kepala, stubborn, itu orang yang auban itu kan diomongin gimana pun, pokoknya apa yang dia pikirin itu yang harus terjadi kan. Keras kepala itu kan gitu. Pak, udah saya omongin Pak, 1000 kali ada kali. Namanya keras kepala. Nah itu. Tidak pantas yang kedua. Yang ketiga, Ishak dan Ribka. Ini tidak pantas juga ini. Siapa Ishak ini? The one and only son of Abraham. Anak satu-satunya yang sah menurut Tuhan. Dari Abraham, itu Ishak. Apa yang mereka lakukan dengan Ribka ini yang tidak pantas? Pilih kasih. Mereka punya 2 anak. Yang satu badannya penuh dengan bulu bernama Esau. Yang satunya Yakub. Esau anak papa, Yakub anak mama. Perlakuan yang tidak seimbang itu menjadi gambaran dan pelajaran bagi orang tua di zaman now. Jangan sampai kita menerapkan pola didik yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka ini. Lihat bagaimana akibatnya. Karena ini anak papi, tentu papi lakukan apa yang menurut papi benar. Yang sono anak mami. Mami suka-suka mami, silahkan didik mami. Aku anak papi, aku anak mami. Akhirnya apa? Mereka rebutan. Rebutan berkat. Kenapa? Karena itu tadi. Sesuatu yang tidak pantas terjadi. Sepantasnya apa? Sepantasnya papa dan mama memberikan kasih sayang yang sama kepada anaknya. Nah ini pun tugas berat dan tugas yang tidak main-main bagi kita orang tua. Jangan sampai anak kita merasa bahwa papa lebih sayang sama aku kayaknya. Jangan sampai anak kita merasa bahwa dia kurang disayang oleh papa atau mamanya.
Nah ini kan bukan sesuatu yang mudah. Anak saya aja yang baru 4 tahun, hampir 5 tahun, si Naya, kadang saya lihat ya, dia itu merasa seperti saya itu kayak lebih sayang sama adiknya. Kenapa? Karena adiknya digendong. Ya jelas saja masih lebih kecil kan. Digendong. Kemudian waktu bercanda gitu, dia bilang, Naya juga. Saya bercanda dengan adiknya gitu. Terus kakaknya datang, Naya juga. Maksudnya jangan kakak, jangan dedek doang dong Pak, aku juga. Kalau kita nggak ngeh, kalau kita nggak sadar itu, dan itu berlangsung terus, bisa-bisa anak akan merasa, kok papa lebih sayang sama adik, kan bisa aja. Nah kita harus waspada dengan hal seperti itu dalam pendidikan anak. Anak-anak sekewa, siapa ini anak-anak sekewa ini? Emang ada Pak, anak-anak sekewa di Alkitab? Ada. Kisah Para Rasul 19 ayat 13-20. Sekewa ini, saudara bisa baca nanti di rumahnya. Sekewa ini seorang pemuka agama Yahudi, tapi anak-anaknya ini ahli nujum. Ya? Para pelaku praktik ya semacam kayak perdukunan gitulah ya. Bapaknya pendeta, anaknya pegiat okultisme seperti itu. Kemudian karena mereka mendengar Paulus mengusir setan dalam nama Yesus, anak-anak sekarang ini bilang juga, demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku mengusir engkau, katanya kepada roh jahat kala itu. Roh jahat bilang begini, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, lalu siapa lo? Kemudian akhirnya dihajar tuh anak-anak. Nggak pantas mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang mereka pikir semua orang bisa, padahal bukan sekedar nama Yesusnya yang berkuasa, tapi ketika hidup kita benar, maka perkataan kita pun menjadi berkuasa. Makanya firman Tuhan katakan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Bukan doa pendeta yang besar kuasanya, saudara. Tapi orang benar. Saudara, orang benar? Saudara, orang yang sudah dibenarkan Tuhan dan terus belajar supaya hidup benar, maka engkau orang benar itu. Dan doamu berkuasa. Kalau ada orang sakit, tetanggamu sakit, keluargamu sakit, nggak usah telepon Bang Kornel, Pak Pendeta. Ya bukan berarti nggak boleh telepon, ya telepon juga boleh. Maksud saya sebentar anaknya pilek, Pak Pendeta, anaknya sakit, Pak Pendeta. Bukan nggak boleh, tapi lihat, ini mindset. Sadari bahwa engkau adalah orang benar itu. Firman Tuhan katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, maka doamu pun tidak kalah berkuasa dengan doa pendeta dan pendeti di gereja ini. Amin. Jadi bapak-bapak jangan ragu doain anaknya. Nggak usah tunggu hari Minggu untuk doain anak. Nantilah Pak Pendeta aja yang doain. Doain sendiri. Begitu juga anak-anak. Oh masa kita yang doain mama? Emang kita ini siapa coy? Tunggu aja nanti Om Kornel, Om Iwan, Om Hasan yang doain lah. Anak-anak pun kalau engkau hidup dalam kebenaran, doamu berkuasa. Kenapa? Firman Tuhan katakan doa orang benar. Orang benar, orangnya benar dulu. Bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Ketika Tuhan membenarkan kita, menebus dosa kita. Dan ketika kita hidup terus berusaha melakukan yang benar, berpikir yang benar, berkata yang benar, tidak sembarangan, kita menjaga hidup kita dalam kebenaran. Selanjutnya, tadi contoh-contoh ketidakpantasan itu, apakah cuma itu? Banyak sekali, saudara. Sekarang kita lihat contoh-contoh kepantasan. Sesuatu yang pantas dilakukan. Beberapa saja. Yang pertama, Abraham yang taat kepada Allah. Itu pantas sekali dia lakukan. Kenapa? Karena memang tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Memang tidak ada alasan, tidak ada pilihan lain. Kita enggak taat sama Tuhan, sama dengan kita menjual diri kita kepada dunia, pada kuasa gelap. Dan
Ketaatan kepada Tuhan tidak membuat kita binasa, tidak merugikan kita apa-apa. Lihat bagaimana Abraham yang taat, bahkan ketika Tuhan menguji imannya, meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang satu-satunya. Tuhan sudah bilang begini, Abraham, anakmu yang satu-satunya itu, Tuhan tahu satu-satunya, korbankan itu untukku. Tapi itu kan hanya ujian. Tapi Abraham kala itu kan nggak tahu itu ujian kan? Dia nggak tahu. Yang tahu itu kita sekarang setelah baca kisahnya. Oh ternyata Tuhan cuma ngeprank. Ya kan? Hah, Tuhan ternyata ngeprank Abraham. Padahal aku udah gini begini waktu kita baca kisah itu sejak pertama kali kan. Wih, kok Tuhan kejam banget. Di akhir kita tahu ternyata Tuhan ngeprank. Cuma menguji. Tapi sekalipun Abraham tidak tahu bahwa dia sedang diuji, yang dia tahu bahwa Tuhan apapun yang dia minta aku harus lakukan. Ketaatan Abraham. Dan jelas saja kita lihat bahwa ketaatan Abraham tidak pernah membuat Abraham kerugian sedikit pun dalam hidupnya. Yang kedua, Daud yang menyesali dosanya. Pantas enggak? Pantas. Yang tidak pantas apa itu? Udah berdosa, ditegur malah melawan. Apa lo? Gitu kan? Daud ketika tidak lama setelah Batsyeba dan Uria diperlakukan dengan semena-mena, Tuhan mengirim Nabi Nathan kepada Daud dengan memaparkan sebuah ilustrasi. Daud, ada seorang yang kaya memiliki banyak kambing domba di rumahnya, tapi tetangganya cuma satu domba kecil. Satu ketika orang kaya itu kedatangan tamu dan dia merasa rugi untuk menyembelih kambing domba yang begitu melimpah di rumahnya. Dan dia mengambil satu-satunya anak domba yang ada di tetangganya. Daud bilang apa? Itu luar biasa, kejahatan yang sangat besar. Binasakan dia. Engkaulah itu Daud, kata Nathan. Engkaulah itu. Engkau ambil istri orang, Daud. Dan Daud bilang apa? Aku berdosa di hadapan Tuhan. Pantaskah yang dia lakukan? Sangat pantas. Bapak Ibu, hari ini kalau Tuhan tegur kita melakukan dosa, jangan cari pembenaran. Justru kita harus merendahkan hati kita. Ampuni aku Tuhan. Daud yang menyesali dosanya harus menjadi contoh kepantasan yang kita tiru, saudaraku. Yang kedua, Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Di akhir dari perjalanan hidup mereka, sebelum kembali ke tanah Kanaan, saudara-saudaranya bilang, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu, sebab kami patut menerima itu. Kira-kira seperti itu kalimatnya. Kenapa? Karena waktu itu ayah mereka, si Yakub, sudah meninggal. Ya, anak-anak Yakub yang menjual Yusuf kala itu tahu mereka melakukan kesalahan yang sangat besar. Dan jangan-jangan setelah papa kita meninggal, kita akan dijadikan budak oleh Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Engkau telah mereka-rekakan yang buruk terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar ini, kata Yusuf. Pantaskah yang dilakukan? Mengampuni saudara yang bersalah? Pantas. Saudara punya saudara? Bapak Ibu punya saudara? Pernah kesal enggak sama saudaranya? Atau jangan-jangan hari ini masih kesal, masih dendam. Pulang kampung sih pulang kampung, tapi jangan sampai aku ketemu dengan dia. Lebih baik aku enggak usah pulang kampung daripada ketemu dengan orang itu. Padahal saudara sendiri loh. Hari ini Yusuf menjadi contoh untuk mengetuk hati kita. Beri pengampunan. Karena dengan jalan itulah berkat Tuhan turun atas hidup kita. Amin saudara. Barangkali kita tidak bermasalah dengan saudara kita, tapi dengan tetangga kita bisa jadi. Dengan pendeta kita mungkin, dengan yang berbicara di depan ini mungkin. Barangkali. Sama saudara sih aku nggak punya masalah Pak, dengan Bapak aku bermasalah. Itu harus kita selesaikan nanti setelah ibadah ini saudara. Haleluya. Daniel dan SMA. SMA ini bukan sekolah maksudnya ya. Sadrah Mesah Abednego. Yang setia kepada Allah sekalipun bertaruh nyawa. Patutkah, pantaskah mereka lakukan itu? Pantas sekali. Pantas sekali. Ada satu pujian.
Melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Saudara, tuh, kau melepaskan semua. Siapa itu? Tuhan. Pantaskah yang Tuhan lakukan ini? Tuhan melepaskan segala kemegahan, kuasa dan kemuliaannya dan menjadi hina supaya kita yang hina ini menjadi mulia oleh karena penebusannya. Pantaskah yang Tuhan lakukan? Enggak pantas loh. Tuhan itu enggak pantas turun menjadi manusia, menjadi hina demi kita. Yang Tuhan lakukan itu tidak pantas. Makanya disebut anugerah. Kita menerima anugerah. Apa itu anugerah? Sesuatu yang diberikan bukan karena pantasnya, tapi karena kasihnya. Itu baru anugerah. Kalau kita bekerja giat, kemudian akhirnya kita kaya raya, itu bukan anugerah. Itu hasil jerih lelah kita. Tapi ketika anak kita tidak begitu pintar, dia rajin sih, tapi setiap kali belajar selalu aja nggak bisa mengerjakan PR dengan baik. Udah diajarin, tapi ternyata anak kita yang memiliki keterbatasan seperti itu tetap naik kelas di sekolah. Itu anugerah loh. Secara nilai nggak pantas naik, tapi diberikan anugerah. Itulah yang pantas. Kau melepaskan. Coba kau. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Tuhan telah mati bagi kita. Dan itu bukan sepantasnya dilakukan. Hanya karena Tuhan telah mati bagi kita, sepantasnya lah segenap hidup bagi Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Bisakah kita membalas kasih Tuhan? Tidak bisa. Jangan pernah kita merasa bahwa ketika kita memberi persembahan ke gereja, ketika kita berbagi makanan dan minuman sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, kita telah membalas kebaikan Tuhan. Itu bukanlah balasan. Dan jangan pernah merasa telah membalas kebaikan Tuhan. Karena kita nggak sanggup, saudara. Karena kita tidak sanggup. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya, sepantasnya segenap hidup bagimu. Firman Tuhan kepada para suami, dengarkan hai suami-suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Ini untuk saya juga ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sebab
Sebagaimana kita ketahui, kasih dalam filsafat Yunani itu ada beberapa ya. Kasih agape, kasih eros, philia, sturgos atau storge. Ya. Di sini dikatakan suami kasihi istrimu itu ternyata tidak menggunakan kata eros. Kalau kita buka Alkitabnya, kalau saya tidak salah Alkitabnya Mormon, itu setiap kata kasih itu menggunakan hampir semua menggunakan kata eros. Sehingga kasihnya itu bukan kasih kepada sesama tapi kasih lawan jenis. Dan di sini dikatakan kasihilah istrimu, kasih menggunakan kata kasih agape. Kasih istrimu seperti Allah mengasihi jemaat. Bagaimana kasih Allah kepada jemaat? Memberi semua. Tapi ingat, bukan cuma memberi apa yang dibutuhkan, tapi juga mendidik. Suami yang mengasihi istri itu mendidik istrinya. Bukan sekedar, pi, dompet baru dong, kasih. Kan kasih Allah. Pi, antingku ganti dong, kasih. Kan kasih Allah. Pi, semua yang diminta dikasih. Bukan itu kasih yang dimaksudkan. Kasih Allah itu memang memberi segalanya, bahkan hidupnya dia beri bagi umatnya. Tapi kasih Allah juga menegur, bahkan mendisiplin umatnya yang tidak setia. Amin saudara? Jadi para istri jangan menuntut suaminya. Lihat Efesus 5 ayat 25. Hei suami, kasihlah istrimu. Betul ayatnya. Tapi jangan dengan ayat gitu kita akhirnya menuntut suami kita melakukan apapun yang kita inginkan. Nah itu salah. Kenapa? Karena kasih Allah itu bukan sekedar memberi hidup kepada umatnya, tapi juga mendisiplin, mengajar umatnya. Amin? Ya, amin istri-istri? Berat aminnya ya? Tidak, di sini tidak berat. Haleluya. Itu tadi untuk suami ya, kasihi istrimu. Yang kedua, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah ini nih. Tadi sudah, ini ya, angin seger, cukup angin seger ya. Yes. Untung ada firman Tuhan untuk suamiku. Dengar tuh, disenggol suaminya. Dengar tuh, jangan pura-pura bego loh. Dengar. Kasihlah istrimu. Gua sikat loh. Ternyata tidak sampai di sana. Masih ada slide-nya. Kita belum selesai. Hai istri, nah, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi patokannya itu tunduk kepada Tuhan. Istri sudah tunduk kepada Tuhan belum? Kalau belum tunduk sama Tuhan, mustahil tunduk sama suami. Mustahil. Tuhan aja dilawan, apalagi Agus ini kan. Tuhan aja dilawan. Apa sih Tuhan? Suka-suka gua. Apalagi Pak Agus kan. Tapi kalau dia sudah tunduk pada Tuhan, pasti tunduk pada suami. Sendiko. Nje suamiku. Yes masku. Kalau sudah tunduk pada Tuhan. Tapi ingat, tunduknya itu polanya itu kepada Tuhan ya. Kalau istri tunduk kepada suami, itu dalam rangka menunjukkan ketundukannya kepada Tuhan. Artinya ketika suami tidak benar, istri tidak harus tunduk. Ngerti ya? Berarti bukan di segala hal. Kenapa? Karena ketundukannya kan kepada Tuhan nih. Tuhan tentu tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang tidak benar kan? Makanya kita tunduk mutlak kepada Tuhan. Tapi tunduknya istri kepada suami itu adalah gambaran atau bentuk tunduknya kepada Tuhan. Suami kan bukan Tuhan, tapi suami itu harus ditundukin juga selama benar. Amin? Amin istri-istri? Mau tunduk sama suaminya? Wih, suaminya pelintir kumis. Puji Tuhan hari ini ke gereja. Untung hari ini istriku ke gereja kan. Tapi suami-suami yang istrinya nggak ikut, aduh sayang nih istriku nggak ikut.
Coba dia ikut, dia dengar nih. Tenang, saya ada solusi. Kirim link YouTube-nya kepada istri. Haleluya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Istri tunduk kepada suami itu pantas tidak? Pantas. Tapi ingat, ada rambu-rambu, ada batasannya. Selama benar sesuai dengan kehendak Tuhan, tunduk. Justru ketika suami meminta sesuatu yang tidak benar, istri tunduk, itu bukti bahwa istri tidak tunduk sama Tuhan. Amin ya. Next. Terakhir ini. Hai anak-anak. Nah ini. Anak-anak. Ada anak-anak di sini kan? Hai anak-anak. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di mata Tuhan. Mau melakukan sesuatu yang indah di mata Tuhan? Tidak nunggu kaya anak-anak. Tidak nunggu kaya Davin. Tidak nunggu kaya. Tapi ketika Davin, Darren, dan anak-anak yang lain taat sama orang tuanya, itu indah di mata Tuhan. Feli juga ya? Feli juga. Ada viral juga di sini. Tapi anak-anak yang di sini kan orang yang taat sama orang tua kan? Amin. Kalau belum taat, bertobat. Amin? Iya. Tidak jarang saya menemukan anak yang lebih berkuasa dari orang tuanya. Mentang-mentang mungkin karena dia udah kasih uang jajan sama orang tuanya, nggak tahu juga. Entah apa yang mendasari, apapun dasarnya itu tidak pantas. Perhatikan anak-anak, apapun yang kamu jadikan alasan untuk tidak taat sama orang tua, itu tidak pantas. Yang pantas itu tadi apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tentu dalam segala hal ini pun harus kita pahami dengan cerdas. Ya? Karena kita melihat pada praktiknya ada juga orang tua yang tidak takut Tuhan kan? Sehingga ketaatan kepada orang tua itu adalah wujud kita taat kepada Tuhan juga. Ketika orang tua kita meminta sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada alasan kita untuk menolak, taat. Tapi bagi orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang tua yang tidak takut Tuhan, atau mungkin tidak tahu kebenaran, tentu kadangkala meminta sesuatu kepada anaknya yang kita tahu itu tidak benar. Haruskah kita taat? Tidak harus. Tapi tetap hormat kepada orang tua. Uang papa habis nih. Ambil dulu uang ommu di rumah. Kemarin papa lihat uang om banyak. Baru pulang dari bank, habis gajian. Benar nggak tuh? Perintah dari papa. Benar? Benar nggak? Pernah alami? Benar katanya. Benar katanya. Bertobat. Itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Tidak benar. Hai anak harus cerdas. Jangan taat sama perintah orang tua seperti itu, tapi tetap hormat. Sama papa jangan taat dalam hal itu ya. Tapi tetap hormat sama papa. Bagaimana caranya? Jangan bilang, papa apaan sih? Papa gila ya misalnya. Itu enggak hormat namanya. Enggak mau pak, udah. Atau menghindar dengan tetap menunjukkan rasa hormat. Jangan akhirnya menghina-hina papa kita, orang tua kita. Ya? Haleluya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Tahu enggak Bapak Ibu bahwa kita ini bukan milik kita sendiri? Tahu enggak Bapak Ibu bahwa kita ini bukan milik kita sendiri? Enggak tahu? Saya kasih tahu hari ini bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Nah kalau sudah tahu apa implikasinya, jangan pernah lagi bilang, apa sih lo mulut-mulut gua? No. Itu bukan mulut kita. Sehingga kita suka-suka kita. Tubuhku adalah milik Tuhan. Sehingga aku tidak boleh sembarangan dengan hidupku. Firman Tuhan bilang loh. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Artinya seutuhnya hidup kita ini sudah milik Tuhan. Kalau Tuhan kredit. Ya, kalau Tuhan kredit waktu beli kita dari hukum dosa.
Tentu kita ini belum sepenuhnya milik Tuhan. Tapi perhatikan, harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Saya bikin bold. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Itu yang pantas kita lakukan dalam hidup ini. Dosa kita diampuni. Kita diselamatkan, kita diberkati. Pantaskah kita masih mendendam? Pantaskah kita egois, dengki, mencuri, judi, dan dosa-dosa lainnya? Pantaskah? Tadi di awal saya katakan, renungan ini based on true story saya sendiri. Beberapa hari yang lalu, saya dapat ujian. Ujiannya begini. Istri saya ke pasar kan ya. Sedikit cerita ya, istri saya ke pasar, kemudian anak-anak ditinggal dengan saya di rumah. Anak-anak teriak dong, mama mana, mama mana. Dan si kecil nangis, minta ikut, haruslah saya anterin. Keluar gerbang karena baru hujan itu ada genangan air, saya gendong kedua anak, kemudian plek, begitu nyebrang genangan air, saya taruh mereka kembali. Pas naruh mereka kembali, di depan mata saya ada handphonenya bagus. Handphone saya sudah cukup bagus, tapi lebih bagus dari ini. Lebih bagus, ujian buat saya. Untungnya waktu itu tidak ada rasa gembira. Mantap nih, handphone baru nih. Untungnya saya tidak merasa seperti itu sedikit pun. Ya, justru saya berpikir, wah orangnya pasti sudah kecarian nih. Tapi poinnya bukan di situ. Saya biarkan aktif, saya bawa jalan, saya pikir pasti bentar lagi akan ditelepon. Benar saja. Belum 5 menit ditelepon. Bang di mana bang? Saya tanya, lu di mana? Kan gitu. Nelpon langsung di mana bang? Lu di mana? Saya di sini nih. Emang abang siapa? Saya bilang, saya pemilik handphone ini bang. Jatuh tadi. Abang dapat di mana? Singkat cerita saya katakan posisi saya dan akhirnya ketemu. Singkat cerita ya. Ini yang mau saya share Bapak Ibu. Waktu saya kasih handphonenya, saya lihat di genggaman saudara itu uang 20.000. Saya sudah baca, ini pasti mau dikasih ke saya. Dan saya nggak berniat menerimanya. Karena 20.000 kan Pak, nggak mau terima. Saya cerita ke istri, mah tadi begini. Ada pelajaran penting dari situ. Apa pelajaran pentingnya saudara? Saya bilang ke istri saya, seandainya pun barangkali dia kasih 100-200 ribu, lebih besar dari situ, saya nggak akan terima. Dan saya nggak berharap gitu loh. Tapi lihat nggak kepantasannya, handphone yang anggaplah 1.500.000, 2 juta, jatuh, ditemukan orang, tanpa basa-basi dibalikin ke kita. Terus Abir kasih saya 20.000, pantas nggak tuh? 2 juta banding 20.000. Sekalipun dikasih 100.000, 1 juta, kita nggak akan terima, tapi pantas nggak Bir? Nggak pantas. Saya bukan bilang dasar orang pelit, bukan. Saya justru mikirnya begini, kadang saya begitu ya di hidup ini. Tuhan sudah kasih hidupnya, tapi saya kasih receh. Saya kasih 20.000 sama Tuhan. Terus waktu kita kasih 20.000 atau receh, kita merasa sudah membalas kebaikan Tuhan. Itu pelajaran pentingnya Bapak Ibu. Itu yang saya terima. Kadang kita tuh begitu, Tuhan sudah kasih hidup ke kita, kasih keselamatan, kasih berkat, tapi kita kasih receh. Terus kita merasa itu pantas. Kita merasa waktu kita sudah kasih persembahan yang kecil atau mungkin kita do something, kita merasa kita sudah membalas kebaikan Tuhan. Padahal itu receh yang belum pantas. Dengan apa akan ku balas? Segenap hidup, itu yang pantas. Barter dengan Tuhan. Tuhan kasih hidup ke kita, kita beri hidup pada Tuhan. Saya tutup dengan kalimat ini, perhatikan Bapak Ibu. Tuhan telah mati bagi kita. Maukah engkau hidup bagi Tuhan? Enggak perlu mati bagi Tuhan. Tuhan sudah mati bagiku, maka aku akan mati juga bagi Tuhan. Enggak perlu, Tuhan bilang, enggak usah mati bagiku. Hidup untukku, hidup memuliakan Tuhan. Itu poinnya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas? Mari kita bangkit berdiri. Kemurahan yang tiada batas,
sepatutnya segenap hidup bagimu. Semuanya, semuanya, semuanya jalan hidupku ke depan, hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, oh, jalan hidupku ke depan, hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Saudara, pejamkan matamu, buka hatimu bagi Tuhan. Firman Tuhan telah diberitakan hari ini. Mengertikah engkau dengan pesan Tuhan hari ini kepadamu? Apakah engkau menangkap pesan Tuhan untukmu hari ini? Bawa itu pulang, hidup di dalamnya. Tuhan sudah terlalu besar bermurah hati bagi kita. Bahkan hidupnya Dia berikan agar kita tidak binasa, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Namun merasakah kita bahwa seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak pantas? Receh-receh yang kita kumpulkan, sesuatu yang tidak bernilai, dan akhirnya kita merasa telah membalas kebaikan Tuhan. Saudaraku, segenap hidup bagi Tuhan, itulah pertaruhan satu-satunya orang Kristen. Sehingga firman Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan, baik kau makan, baik kau minum, atau melakukan segala sesuatu yang lainnya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Segenap hidup bagi Tuhan. Maukah engkau hidup bagi Tuhan? Tuhan telah mati bagimu, maukah engkau hidup bagi Dia? Maukah engkau memuliakan Tuhan? Jika engkau mau, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, buka hatimu. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan, hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Tangan yang terangkat, hati yang terbuka, berkomitmen hari ini Tuhan, untuk kami hidup bagi Tuhan. Engkau telah berikan kami hidup, maka kami mau menjalani hidup itu dalam penurutan akan kehendak Allah. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami mau berjuang Tuhan. Kami mau berusaha. Dan kami percaya
pasti ada penyertaan bagi kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami melakukan yang tidak pantas di mata Tuhan. Kami hidup secara tidak pantas. Hari ini kami diingatkan untuk kami hidup secara pantas. Berpikir, berkata, bertindak, bersikap, berperilaku yang pantas. Baik ketika kami di rumah, ketika kami seorang diri, ketika kami bersama dengan saudara, teman-teman kami, ketika kami bekerja, ketika kami ada dimanapun, kami mau melakukan yang pantas di mata Tuhan. Tolong kami Tuhan. Berkat Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berkomitmen dan kami berdoa. Haleluya, kita berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.